Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berbincang-bincang membahas laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang ada itu maksudnya adalah perusahaan yang sudah listing dan memberikan atau menyerahkan laporan keuangan tahunan tahun 2023 ya. Sebelum kita membahas, saya ingin menyampaikan bahwa analisa kita ini adalah analisa fundamental, yaitu analisa yang mendasarkan pada laporan keuangan, lalu kita lihat dari sisi fundamentalnya untuk mendapatkan valuasinya ya. Jadi ini analisa fundamental melihat kondisi perusahaannya. Sementara yang namanya analisa itu banyak bermacam-macam cara, berbagai macam cabang. Ada yang saya ulang lagi, ada yang teknikal, ada yang bandarmologi dan teknis-teknis lainnya. Tapi kita berfokus pada bagaimana perkembangan perusahaan, yaitu melalui analisa fundamental. Dan sekali lagi, sebelum kita membahas, ini adalah bahan pembelajaran. Analisa yang kita lakukan ini adalah sudut pandang saya pribadi sebagai orang yang membahas laporan ini menurut sudut pandang saya. Jadi setiap orang berbeda-beda sudut pandangnya dan cara menentukannya juga berbeda-beda ya. Oleh karena itu, hasil ini hendaknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau second opinion, bukan sebagai hal yang utama, karena hal yang utama adalah analisa Anda sendiri. Kemudian ini sebagai pembanding saja. Segala tindakan yang dilakukan oleh investor dan segala hasilnya adalah tanggung jawab investor itu sendiri. Baik, kita akan bahas. Laporan ini adalah laporan dari PRNA atau yang disebut Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Nah, sebelum kita masuk ke bagian intinya, bagian pembahasan kualitas perusahaan secara fundamental, saya ingin melihat dulu apa itu PRNA. Kita cek dulu ya. PRNA ini adalah PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Sekarang berada di harga Rp91 ya. Kita cek ke dalam dulu. Didirikan tahun 1993, dikenal dengan nama Perena Multifinance. Jadi sebelumnya itu namanya Perena ya. Mungkin masuk yang lain. Lalu dia berkembang menjadi Mizuho Leasing Indonesia. Mizuho Leasing Indonesia adalah perusahaan merupakan anak usaha dari Mizuho Leasing Company Limited yang merupakan bagian dari Mizuho Leasing Group ya. Baik, PRNA bergerak di bidang apa? Seperti pertanyaan-pertanyaan biasanya, yaitu bergerak di bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit ya. Jadi bidang yang mereka cover itu yaitu pembiayaan konsumen. Berarti kalau konsumen mau membeli sesuatu untuk konsumer, maka pembiayaan juga menyediakannya ya. Kemudian sewa guna usaha tadi, anjak piutang, dan kartu kredit. Oke. Kita cek lagi sebelah sini. Perusahaan menawarkan pembiayaan konsumen berdasarkan berbagai merek dan jenis kendaraan baru dan bekas, serta pembiayaan barang-barang sebagai modal. Berarti ini intinya tadi pembiayaan untuk pembiayaan untuk kendaraan berbagai jenis merek ya. Jadi tidak tertentu pada nama
produk dari sebuah perusahaan, tapi boleh berbagai macam produknya, ya. Jadi mereka fleksibel. Kemudian perusahaan juga bergerak dalam bisnis pembiayaan pinjaman sewa guna dan untuk alat berat dan mesin. Mereka juga menyewakan alat berat di sini, ya. Oke. Kita cek kalau ada berita di bawahnya. Asing net sell Jumbo 10 sampai Verena Multifinance resmi ganti nama, berarti jadi Mizuho tadi, ya. Saham PT Mizuho Leasing Indonesia, ya. Kita cek lagi ke bawah. Ada lagi, ya. Sekarang kita cek berita dulu. Terjadi harga wajar saham PRNA update kinerja. Mizuho Leasing menargetkan kantongnya laba 76 miliar tahun ini. Mizuho Leasing raup laba 62 miliar. Makanya kalau kita hubungkan antara dua berita ini, target 76 miliar tapi labanya 62, berarti mungkin ini di bawah target, ya. Aku sudah capai target laba 2023. PRNA realistis waktunya makan mepet. Ini tadi ternyata memang begitu, target 76, ternyata realistisnya 62. Oke. Baik, sekarang kita lanjut, kita cek gambar. Ini gambar untuk PRNA tadi, ya, untuk PRNA tadi. Sekarang menjadi Mizuho. Oke. Baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari sudut pandang sudut pandang valuasinya. Baik. Hari ini PRNA itu sudah mengeluarkan laporannya dan sudah rilis. Kita dapatkan hasilnya sebagai data yang ada tersedia di atas. Ini hasil dari laporan, kemudian diolah lagi oleh beberapa sekuritas, ya. Kita ambil beberapa bagiannya dan mendapatkan data-data ini. Yang pertama, harga sekarang itu Rp91, ya. Kita sebagai investor menghargainya dengan kesepakatan di harga 91. Sedangkan nilai perusahaannya itu selembarnya itu 131. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan ini masih dihargai murah, ya. Investor masih belum menghargai di harga wajar, masih memberikan nilai di harga murah, ya, berdasarkan nilai perusahaannya, ya. Perusahaannya 131, saat ini masyarakat menghargainya 91. Berarti intinya masih ada ruang untuk bergerak dari perusahaan ini, ya. Dari dasar menjadi lebih baik itu ada peluang. 69 berarti 31, ya, 31%. Baik, sekarang kita lanjut untuk menentukan ini yang tadi, untuk menentukan geraknya, ya, masih ada ruang untuk bergerak atau tidak. Untuk PER ini menentukan valuasinya mahal atau murah, ya. Sekarang kita cek harga sekarang 91, ya. Harga sekarang 91 kita bagi dengan datanya, ternyata hasilnya adalah 8,27 kali, ya. Lalu harga wajarnya berapa? 110. Jadi harga sekarang juga di bawah, ya, dari harga wajarnya. Tapi kalau melihat rentangnya, ini kita cek dulu berapa rentangnya. 10 kurang
17% ya. Jadi ada diskon 17% kalau kita membeli perusahaan ini di harga sekarang ya. Ada diskon 70%. Kita cek lagi. PRNA tadi dari berapa? Oke, saya lupa. 91. Oke. Nah, jadi perusahaan ini pertama dianggap masih bisa berkembang, kemudian valuasinya juga murah. Tinggal kita selanjutnya menganalisa apakah perusahaan ini berimbang antara keuntungan yang didapat, apakah pembagiannya juga mengiring. Ternyata setelah kita cek, perusahaan ini tidak membagi dividen atau belum membagikan dividen. Selama beberapa tahun terakhir, mereka tidak membagikan dividen. Ya. Berarti ini suatu kekurangan. Nah, kalau begini, cuma mungkin kita berharap bahwa nanti ada perubahan kebijakan, bahwa ada dividen misal. Maka ini kan sangat bagus ya. Untuk keadaan seperti ini, valuasi sudah sangat murah. Sebenarnya andai kata ini perusahaan memberikan dividen, maka tentu hasilnya jauh lebih bagus ya. Tentu hasil valuasinya jauh lebih bagus. Oleh karena itu, saya ambil kesimpulan bahwa tanpa dividen, valuasi murah, oke, tapi sayang tanpa dividen. Valuasi murah tanpa dividen. Sungguh disayangkan ya. Andai kata ini bagus, ini bagi dividen, maka mungkin investor akan melihat lebih jauh, yang mempertimbangkan lebih jauh. Lanjut kita akan lihat dari segi hutang. Ternyata hutang berbunganya banyak ya. Hutang berbunganya banyak pusing ini ya. Terutama dari segi hutang berbunga. Nah, mungkin kita bisa berasumsi ini ya, kita berasumsi kemungkinan yang terjadi sebelumnya. Ini berasumsi saja. Karena di sini hutangnya besar, hutang berbunganya besar ya. Padahal valuasinya murah, hutang berbunganya besar, otomatis mungkin prioritas utama adalah dividen dibayarkan ke utang dulu. Nah, akhirnya setelah dikalkulasi, ternyata dividen tidak bisa dibagikan karena habis misalnya untuk membayarkan hutang. Nah, ini jadi akhirnya dividen kosong ya. Itu mungkin salah satu asumsi kita ya. Kemudian sebelahnya liabilitas, tanggungan-tanggungan juga besar. Nah, karena itu di sini kita hitung, kita anggap menjadi hutang besar. Ya, ini kita anggap kurang aman. Kenapa? Karena kalau terjadi gagal bayar dengan begitu banyaknya hutang berbunga, maka tadi akan sulit untuk berkembang bagi perusahaan. Ya, walaupun untungnya besar. Dari sini kan terlihat untung besar, masih ada ruang untuk bergerak, tapi karena ada hutang, otomatis ini berpengaruh terhadap dividen. Fokus pada bayar hutang dulu sehingga dividen tidak dibagi. Lanjut kita bahas, berarti sini sudah hutang besar tadi ya. Kita lanjut, sekarang kita lihat di masyarakat. Ternyata perusahaan ini membagikan sahamnya ke masyarakat itu pas-pasan, lebih dikit ya, pas-pasan di rentang 8%. Kalau saya sih menghitung ini pengendali memang bukan masyarakat ya, benar.
karena masyarakat cuma sedikit ya, hanya 8%. Pengendali bukan masyarakat. Ini sangat bagus ya. Artinya Pak pengendali memang pengen tetap bahwa tetap menguasai keadaan ya, pengendali tetap menguasai keadaan. Baik, selanjutnya berarti pengendali bukan masyarakat. Saya kasih stop. Sudah benar, pengendali bukan masyarakat. Tapi kita harus cek lagi. Ternyata setelah kita cek, nah setelah kita cek, ternyata saham di KSEI, saham di Bursa Efek Indonesia itu, saham yang bisa ditradingkan, ternyata 98%. Ini artinya apa? Artinya pemilik perusahaan bisa mentradingkan sahamnya dan bisa bisa trading. Nah, ini artinya Pak, dengan semua saham yang ada bukan di masyarakat, ada di bursa, boleh sewaktu-waktu mereka kalau memerlukan bisa untuk menjual sahamnya. Nah, kalau dari seperti ini mungkin kita perlu sedikit juga mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di kepemilikan ya. Selama mereka tidak bergerak ke jumlah kepemilikannya, maka termasuk aman. Sekarang kita lihat pada titik akhir sebelum kita menutup, saya melihat bahwa perusahaan ini sebenarnya pada dasarnya sangat bagus. Kenapa? Pertama, valuasinya sangat murah. Terbukti dari PER dan PBT-nya ya. Ini bukan sangat murah. Ini hijau, kuning. Kenapa? Karena dia berada di kalau saya mau anggap bahwa yang namanya harga wajar itu rentang antara 100 sampai 80%. Nah, dari sini kan 82%. Berarti ada 17,3. Berarti saya menganggap harganya sekarang ada di misalnya ada di harga wajar, berarti valuasi wajar. Jadi nilai perusahaan ini dianggap sudah di harga wajar. Artinya apa? Waktu kita beli diskonnya tidak ada. Saya menghitung kalau untuk ini kalau diskonnya masih sekitar 20%-an diskonnya, saya menganggap bahwa masih di harga wajar. Oleh karena itu, saham ini kita lihat bahwa dia berada di harga wajar. Sekarang kita cek ulang lagi, berarti saham ini berada di valuasi wajar, kerugiannya tidak memberikan dividen, kemudian kerugian kedua juga hutang banyak sehingga dividen terpengaruh tadi. Tapi kelebihannya, sekali lagi kelebihannya, masyarakat bukan pengendali ya, artinya pemilik perusahaan tetap pengendali, tetapi saham yang ada itu berada di IDX semua bisa ditradingkan kalau mereka mau. Jadi akhirnya simpulan kita apa? Setiap yang di harga wajar, setiap saham di harga wajar, bolehkah beli selama dividennya mampu menanggulangi, boleh saja kita beli. Tapi ada risiko bahwa harga akan turun dulu dari harga wajar ya. Oleh karena itu, terakhir saya akan simpulkan bahwa karena tidak membagikan dividen, dan itu menurut saya adalah sebuah syarat, oleh karena itu sebaiknya kita menunggu perbaikan kinerja yang pertama, dan yang kedua hutang dibereskan. Meskipun ini leasing, cuma tetap hutang itu kita perhatikan juga ya, sehingga nanti
kalau suatu saat bisa membagikan dividen. Tapi kalau sekarang, kalau menurut saya belum saatnya invest di sini ya, belum saatnya invest di sini. Karena kalau melihat tadi data-data tadi ya, belum saatnya kita invest di sini. Oke, demikian pembahasan kita tentang hal ini, tentang BRNA. Mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Sekali lagi, ini bukan perintah jual atau beli. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.